Hai, balik lagi di Bi Otomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif. Daihatsu, produsen mobil Jepang milik Toyota, baru-baru ini terjatuh dalam skandal besar setelah mengakui praktik pemalsuan hasil uji keselamatan kendaraan mereka yang dilakukan selama lebih dari 30 tahun. Keputusan untuk menghentikan produksi dalam negeri adalah respon tegas dari perusahaan sebagai upaya untuk mengatasi dampak negatif yang mungkin timbul akibat pengakuan tersebut. Skandal ini tidak hanya mengguncang fondasi internal perusahaan, tetapi juga berpotensi merusak reputasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun di pasar otomotif global. Namun sebelum lanjut pembahasan lebih jauh, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Follow juga Instagram kita di @b.otomotifca untuk updatean terbaru lainnya pula. Praktik pemalsuan hasil uji keselamatan yang telah terjadi selama beberapa dekade ini menciptakan kekhawatiran serius terhadap integritas dan kepercayaan konsumen terhadap Daihatsu. Sebagai produsen yang dikenal dengan produksi mobil penumpang kecil yang efisien dan handal, skandal ini menyoroti ketidakpatuhan yang signifikan dalam menjalankan praktik bisnis yang etis. Keputusan untuk menghentikan produksi domestik tidak hanya menjadi langkah mendesak untuk menyelesaikan masalah internal, tetapi juga merupakan bagian dari upaya lebih besar untuk merevitalisasi dan membangun kembali kepercayaan konsumen. Penutupan pabrik ini telah dijadwalkan untuk dilakukan setidaknya hingga akhir bulan Januari, dengan dampak yang dirasakan oleh sekitar 9.000 karyawan yang terlibat dalam kegiatan produksi di dalam negeri. Keputusan untuk menghentikan sementara operasional pabrik ini menjadi langkah yang diambil di tengah krisis skandal keselamatan yang semakin meruncing, yang menurut pernyataan dari Toyota telah mengguncang pondasi perusahaan Daihatsu. Skandal ini mencapai puncaknya ketika Daihatsu mengumumkan hasil temuan dari komite pihak ketiga yang independen yang mengidentifikasi gangguan pada uji keselamatan pada 64 model kendaraan, termasuk yang dijual dengan merek Toyota. Dampak dari temuan ini mendorong Daihatsu untuk mengambil tindakan drastis, menghentikan sementara semua pengiriman kendaraan baik di pasar domestik maupun internasional, sambil secara aktif berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk merumuskan langkah-langkah lanjutan yang diperlukan. Keputusan untuk menutup sementara pabrik dan mempengaruhi ribuan karyawan mencerminkan tingkat seriusnya krisis ini di dalam internal perusahaan. Langkahnya diambil sebagai upaya mendalam untuk merefleksikan kembali dan mengevaluasi praktik bisnis serta kebijakan keselamatan yang ada. Daihatsu juga sedang menjalankan peran proaktif dalam menghadapi tantangan ini dan memberikan tanggapan yang responsif terhadap temuan yang telah terungkap. Sementara karyawan dan pemangku kepentingan lainnya mungkin merasakan dampak sementara dari penutupan ini. Diharapkan langkah-langkah ini akan memberikan landasan untuk perbaikan menyeluruh dalam budaya perusahaan dan praktik bisnis Daihatsu di masa depan. Skandal ini merupakan pukulan bagi produsen mobil tersebut. Pada April 2023, mereka telah mengakui pelanggaran standar uji tabrak pada lebih dari 88.000 unit mobil. Sebagian besar dijual dengan merek Toyota di negara-negara seperti Malaysia dan Thailand. Dalam kasus tersebut, lapisan dalam pintu kursi depan tidak dimodifikasi dengan benar untuk beberapa pemeriksaan. Sementara itu, Daihatsu tidak memenuhi persyaratan peraturan untuk uji tabrakan samping tertentu, katanya dalam sebuah pernyataan pada saat itu. Pada bulan Mei 2023, pabrikan mobil ini mengumumkan penemuan kesalahan tambahan yang menambah kompleksitas skandal yang tengah mereka hadapi. Mereka mengakui bahwa data yang salah telah disampaikan dalam uji tabrakan untuk dua model kendaraan listrik hibrida yang dihasilkan. Saat itu, perusahaan telah mengambil langkah drastis untuk menghentikan pengiriman dan penjualan model-model tersebut. Pengakuan terbaru ini semakin meruncingkan dampak terhadap reputasi perusahaan yang sedang berjuang dalam situasi yang semakin tegang. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh Komite Investigasi, terungkap bahwa ada 174 kasus tambahan di mana Daihatsu terlibat dalam manipulasi data.
memberikan pernyataan palsu, atau melakukan tindakan yang tidak patut untuk memastikan kelulusan uji sertifikasi keselamatan. Kejadian-kejadian ini melibatkan kendaraan sejak tahun 1989, dengan peningkatan jumlah kasus yang mencolok sejak 2014. Demikian disampaikan dalam laporan tersebut. Dampak dari temuan tersebut mencuat dalam penurunan saham Toyota sebesar 4% di bursa saham Tokyo setelah berita ini disebar. Meskipun demikian, saham tersebut telah menunjukkan pemulihan sebagian. Sebagai respon terhadap tekanan yang ada, perusahaan otomotif asal Jepang ini berkomitmen untuk melakukan restrukturisasi menyeluruh di anak perusahaan mereka. Hal ini untuk menyuarakan perlunya informasi mendasar untuk merevitalisasi Daihatsu, menunjukkan keseriusan mereka dalam menangani masalah ini dan memastikan kepatuhan serta integritas di masa depan. Langkah-langkah yang diambil ini tidak hanya terbatas pada perbaikan prosedur internal, tetapi juga mencakup komitmen untuk mengubah budaya perusahaan guna menghindari insiden serupa di masa mendatang dan mengembalikan kepercayaan konsumen yang mungkin terkikis. Itu dia informasi mengenai skandal dari produsen Daihatsu yang mengakui selama 30 tahun lebih manipulasi uji keselamatan. Tentu ini sangat berpengaruh pada integritas mereka dan juga kepercayaan konsumen terhadap merek Jepang tersebut. Kalau kalian bagaimana nih menanggapi kasus dari Daihatsu ini? Coba kasih pendapatmu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe YouTube channel ini agar kita makin semangat untuk membahas informasi seputar otomotif lainnya. Kalau kamu pengen cari aksesoris mobil lengkap lainnya, bisa cek kolom komentar yang ada di bawah. Kami pamit undur diri dan salam otomotif.